sahabat Rumpi, beberapa hari yang lalu ada pertanyaan, apakah pernikahan beda agama itu boleh dan sah menurut hukum di Indonesia? Lanjut ya. Jadi pernikahan beda agama itu tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang perkawinan boleh atau tidak. Tetapi jika merujuk pada pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa pernikahan itu sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, lebih lanjut di dalam pasal 8 huruf F mengatakan larangan terkait dengan menikah itu jika agama dan kepercayaannya tidak memperbolehkan, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Nah, dalam hal ini negara di sini berperan untuk menetapkan keabsahan perkawinan secara administratif, sementara agama berperan untuk menetapkan keabsahan daripada perkawinan itu sendiri. Ketentuan mengenai larangan menikah beda agama itu diatur di dalam Fatwa MA nomor 231 tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Namun, jika perkawinan ini dilakukan berdasarkan agama salah satu pihak dan menundukkan diri pada agama salah satu pihak, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Lantas berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencatatkan perkawinan beda agama ini? Nah, kalau orang yang menikah beda agama ingin diakui dan pernikahannya ingin dicatatkan, mereka harus terlebih dahulu meminta penetapan hakim. Nah, biasanya setelah memperoleh penetapan hakim berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dalam waktu 60 hari sejak tanggal perkawinan disahkan oleh majelis hakim, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan ke Dinas Catatan Sipil, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya yang dilakukan oleh mereka yang beda agama untuk pernikahannya itu diakui dan sah menurut hukum di Indonesia, biasanya mereka menikah terlebih dahulu, namun kemudian mereka akan meminta penetapan pengadilan supaya pernikahannya itu dapat dicatatkan ke Dukcapil. Nah, apakah pernah ada yang ditolak? Pernah. Jadi tidak semua permohonan yang diajukan ke pengadilan negeri untuk meminta penetapan perkawinan itu dikabulkan oleh majelis hakim. Teman-teman bisa cek di putusan Mahkamah Konstitusi karena di sana ada 5 contoh perkawinan yang disahkan juga oleh hakim. Ini kemudian menjadi salah satu dasar atau argumentasi seorang pria yang bernama Remos Patege. Dia melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menjiar pasal 2 ayat 1 Jonto pasal 8 Undang-Undang Dasar yang saya sebutkan tadi di awal. Dia mengatakan bahwa kalau dengan menikah kita harus menghilangkan identitas keagamaan kita dan terpaksa ikut dalam agama salah satu pihak, bukankah itu menyalahi kebebasan dalam memeluk agama? Namun kemudian hakim di dalam putusannya mengatakan bahwa tidak, karena pilihan untuk beragama itu adalah forum internum dan itu adalah otoritas dari pihak itu sendiri. Namun untuk mengesahkan apakah suatu perkawinan itu diperbolehkan atau tidak, kita kembali lagi kepada hukum agama masing-masing. Jadi ini adalah pilihan teman-teman. Teman-teman memilih untuk mencintai pasangannya dan berpindah memeluk agamanya, terus pernikahan kalian bisa dianggap sah dan dicatatkan, ataukah teman-teman lebih memilih cinta kalian kepada Tuhan dan merelakan pasangan kalian, karena pilihannya adalah memilih agama salah satu pihak atau meminta penetapan melalui pengadilan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau kalian suka, kalian bisa like, subscribe, ataupun komen video ini. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian bisa swipe saja. Oke teman-teman semua, nanti kalau ada pertanyaan lagi, kalian bisa komen-komen di bawah. Thank you.